Anda berada hari ini, saya menyapa semua followers dimanapun Anda berada dengan sukacita. Sekalipun sebelum kita memulai acara ini, saya menyampaikan sebuah berita duka buat gereja Tuhan di Cikampek. Salah seorang legend, salah seorang pelayan Tuhan yang hebat dari masa mudanya, Bapak Selamat Gunawan hari ini jam 7 tadi pagi dipanggil Tuhan. Rasanya ada hutang besar, ada rasa kehilangan yang besar dari gereja Tuhan. Karena Om Selamat ini adalah salah satu tokoh dari tahun 70 atau 80-an yang membela gereja Tuhan di kota Cikampek ini sampai hari ini ada. Jadi kalau hari ini ada Bali sedikit banyak karena ada air mata, ada tangisan seorang hamba Tuhan yang bernama Pak Selamat ini. Jadi kalau ada GBI Call di Palangkaraya itu juga bagian daripada secara tidak langsung apa yang dia kerjakan. Tadi jam 11 sudah dilayani untuk peti, besok akan dimakamkan pukul 9 untuk ibadah pelepasan jenazah dan 10 akan pelayanan pemakaman di Dawan, Sentiong Dawan. Itu berita duka buat kita semua. Kita kehilangan satu demi satu tonggak-tonggak yang membangun sejarah gereja Tuhan di kota Cikampek ini. Jadi ada tinggal beberapa sisa tonggak-tonggak sejarah kita yang masih ada, yang saya berharap gereja Tuhan bisa memperhatikan dan mengasihi mereka semua. Baik, callers, siang hari ini dalam rencana menyapa ruang dengar saudara, ruang keluarga saudara, hari ini kita masih masuki tema tentang 7 series kesalahan keluarga saleh ya. Kemarin kita bahas kenapa dalam kesalehannya Nuh menghasilkan memproduksi anak yang terkutuk, anak yang durhaka yang bernama Ham. Dan hari ini kita akan bahas juga sebuah keluarga saleh yang melakukan sebuah kesalahan yang sederhana, tidak mematikan tapi berefek panjang dan berbahaya sekali, yaitu Ishak. Ishak adalah anak yang hebat, keluarga yang saleh karena yang mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita tahu perjalanan hidupnya, anaknya Yakob dan Esau berseteru dengan begitu hebatnya, sampai-sampai Esau pun merancangkan pembunuhan bagi Yakob. Dan Yakob harus terusir dari rumahnya, pergi ke tempat mertuanya di Haran ya. Dan perpisahan yang begitu lama itu semua karena ternyata ada sebuah kesalahan kecil yang berdampak besar secara jangka panjang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masalah kesalahan Ishak ini agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang hebat di tengah-tengah kehidupan kita ya. Baik, hari ini saya mulai dengan Kejadian pasal 25 ayat 28. Kita catat Kejadian pasal 25 ayat 28 di mana pangkal daripada perseteruan Ishak dan Esau dan Yakob ini. Kejadian 25 ayat 28 sangat dijelas dicatat kepada kita hari ini. Firman Tuhan berkata, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakob. Kita perhatikan ayat ini tidak memberikan sebuah kalimat yang lugas yang saya ambil menjadi cikal bakal daripada perseteruan atau rivalitas ini. Dikatakan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Pada masa mereka hidup, pada masa keadaan mereka, situasi mereka hadapi, mereka adalah bangsa nomaden yang berpindah-pindah. Dan mereka hidup dari perburuan mereka. Maka Ishak itu menganggap Esau ini kebanggaannya, anak yang menjadi kebanggaannya. Kenapa? Karena dia punya profesi yang hebat, ia seorang pemburu. Dan kita juga sadar di mana-mana pria atau bapak cenderung mengasihi anak-anaknya, salah satunya ukurannya adalah prestasi. Artinya Esau adalah orang yang punya prestasi yang hebat karena dia seorang pemburu yang luar biasa. Esau adalah menjadi kegaguman pada masa tuanya bagi Ishak. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah profesi yang hebat, yaitu mampu menghidupi keluarganya. Sedangkan Ribka mengasihi Yakob. Kalau kita baca profilnya, Yakob bukanlah seorang pemburu yang hebat, tetapi Yakob adalah seorang yang betah di rumah. Perhatikan di mana-mana seorang ibu cenderung lebih sayang anak-anaknya kalau anak-anaknya itu anak rumahan. Karena setiap waktu dia bisa lihat, setiap waktu dia bisa berkomunikasi,
Setiap waktu dia bisa berhubungan. Sedangkan Esau itu selalu anak yang dalam tanda petik agak liar, pergi keluar rumah, gak betah di rumah begitu ya. Dan ternyata ketika Alkitab berikan catatan Ishak bersayang beresau, Ribkah kepada Yakob, ini awal daripada rivalitas itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena rivalitas itu terjadi salah satunya karena yang menyalakan rivalitas, menyalakan persaingan, menyalakan pertandingan itu justru kedua orang tuanya. Ada anak favorit dalam keluarga. Artinya Ishak gagal merefleksikan kasih yang tidak bersyarat dalam keluarga. Kenapa? Sebab Ishak sayang beresau karena ia suka makan daging buruan. Artinya kesalahan yang sederhana adalah ketika seorang keluarga, kepala rumah tangga, sebagai orang tua, kita tidak mampu mengasihi anak-anak kita dengan kasih yang agape. Kalau kita lihat dari ayat ini, Esau lebih dicintai oleh Ishak, bicara kenapa? Bicara kehormatan, bicara prestasi, bicara keberhasilan, dan bicara juga ia suka makan daging buruan. Artinya ada kasih yang bersyarat. Artinya ada kasih yang diberikan kalau syaratnya terpenuhkan. Sebaliknya Yakob dicintai oleh ibunya jelas karena dia adalah orang rumahan. Rivalitas ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dalam sebuah keluarga. Karena tanpa sadar orang tua yang memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak-anaknya sedang menstel, sedang memasang, sedang memastikan bahwa anak-anaknya hidup di dalam persaingan. Dan hanya orang-orang yang menang dalam persaingan yang akan mendapatkan perhatian orang tuanya lebih. Artinya saya percaya kesalahan sederhananya adalah Ishak bersama Ribkah tidak bisa mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang agape yang walaupun. Saya percaya hari ini kita sebagai manusia, sebagai seorang bapa, seringkali kita terjatuh dalam situasi yang sama. Kita lebih sayang satu anak kita dibandingkan anak yang lain karena anak ini memberikan kepuasan buat kita. Ya, tetapi Alkitab mengajar kepada kita harus belajar mengasihi anak-anak kita dengan kasih agape sehingga tidak dengan kasih yang yang bersyarat. Saudara tahu rivalitas yang dikobarkan oleh Ishak dan oleh Ribkah istrinya ini ternyata menjadi pemicu pertikaian yang hebat. Kalau saudara bisa baca di Kejadian pasal 27 ayat 41, bahkan akibat dari perseteruan itu Esau merancangkan pembunuhan terhadap Yakob setelah masa berkabung bapaknya ini selesai. Saudara bisa bayangkan benih kebencian itu, bahkan rancangan kecelakaan dirancang oleh Esau hanya karena Yakob. Ya, jadi dengan kata lain saya mau katakan hari ini, anak-anak Tuhan sebagai gereja Tuhan, imam dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, perlakukanlah anakmu sama. Jangan dibuat rivalitas. Kenapa? Karena rivalitas itu selalu menghadirkan yang namanya kepahitan. Anak-anak yang memberontak dalam rumah tangga kita kecenderungannya seringkali karena diperlakukan berbeda dengan anak yang lain. Ya, saudara bisa perhatikan akibat rivalitas itu apa yang terjadi. Saya bilang, yang pertama Esau merancangkan pembunuhan bagi saudaranya sendiri. Tetapi akibat rivalitas itu yang kedua adalah Esau memiliki kepahitan karena Yakob menipu dia. Dan kepahitan itu menjadi perseteruan, menjadi pertikaian yang hebat. Dan saya percaya itu menimbulkan luka batin, kepahitan yang sangat besar dalam hidup Esau. Dan saudara tahu ini bahayanya. Orang yang mengalami perlakuan yang berbeda seringkali akan mengalami kepahitan. Dan saudara tahu kepahitan itu sebuah kutuk yang hebat. Kenapa? Karena kepahitan itu adalah sesuatu yang akan diturunkan secara turun-temurun. Perhatikan, scholars, kepahitan adalah sesuatu yang akan diturunkan secara turun-temurun. Akibat perlakuan yang berbeda, Yakob akhirnya menipu bapaknya, mengambil berkat kesulungan itu. Dan Esau begitu marah dan begitu bencinya. Saudara tahu berapa lama perseteruan itu terjadi? Coba saya baca Alkitab, saya pandu Bapak Ibu membaca Alkitab kita dalam Bilangan pasal yang ke-20. Saudara akan tercengang akibat dari perlakuan yang berbeda ini.
menimbulkan sebuah persaingan dan menimbulkan luka batin. Dan luka batin ini ternyata sebuah kutuk yang diturunkan secara turun-temurun. Dan itu memakan waktu yang panjang. Kita lihat Bilangan 20 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ini peristiwa pada masa Musa memimpin orang Israel menuju tanah Kanaan. Bilangan pasal yang ke-20 kita lihat ayat yang ke-14 sampai 20. Dengan judul Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Jadi orang Israel waktu menuju tanah perjanjian mereka harus melewati daerah Edom. Dan orang Edom ini dikatakan menolak orang Israel untuk melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades ke Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan jahat oleh orang Mesir. Perhatikan, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Dia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu, kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui negeri daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan oleh jalan raya, dan jika kami ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Kisah ini sebuah peramaian dalam perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu di Mesir ya. Lalu mereka berjalan menuju tanah perjanjian seperti janji Tuhan bahwa mereka akan menempati tanah yang Tuhan janjikan. Dan salah satu tempat di mana mereka harus lewati untuk menuju tanah perjanjian adalah Edom. Kalau nggak salah daerah Edom ini sekarang mungkin di dekat daerah Petra di sana ya, di Jordania ya kalau nggak salah ya, karena kalau saya bincang-bincang dengan local guide di sana. Nah, waktu mereka mau melewati daerah Edom ini yang menarik, orang Edom nggak mau ngasih jalan. Sekalipun Musa sudah mengadakan negosiasi, yang pertama kami hanya jalan besar saja, tidak akan menyimpang kanan atau kiri. Kami tidak akan minum airmu. Artinya Musa berpikir mereka hanya minta izin jalan saja, tidak akan lakukan apa-apa. Tetapi orang Edom tidak mau kasih jalan. Lalu coba Musa bernegosiasi yang kedua, dia bilang ini, kalau kami minum airmu kami akan bayar. Artinya ada sebuah devisa, ada sebuah pemasukan, ada sebuah iklim bisnis yang berjalan seharusnya. Kenapa? Karena yang berjalan menuju tanah perjanjian itu 600.000 orang laki-laki. Hampir 2 juta orang. Saudara bisa bayangkan kalau 2 juta orang parade berjalan, wow. Anak-anak pasti lihat, oh itu ciki, oh ini es krim, pasti mereka belanja. Artinya menghasilkan uang. Tapi Edom gak mau ngasih jalan. Edom tidak memberikan kesempatan jalan. Sehingga mereka keluar menjumpai orang Israel dengan tentara yang kuat. Pertanyaan menarik. Siapa itu Edom yang tidak mau kasih jalan buat orang Israel? Siapa itu Edom yang tidak membiarkan daerahnya dilewati orang Israel? Kita akan lihat Kejadian pasal 36 ayat 1. Kejadian pasal 36 ayat 1 sangat memberikan catatan buat kita, mengejutkan buat kita dan memberitahu kepada kita, inilah alasannya kenapa orang Edom gak ngasih jalan. Kejadian 36 ayat 1 berkata demikian, perhatikan. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Jadi Edom adalah cucu keturunan daripada Esau. Nah sekarang saudara tahu alasannya kenapa orang Edom gak mau ngasih jalan sama orang Israel? Karena orang Edom adalah generasi keturunan Esau, sedangkan orang Israel adalah generasi keturunan Yakob. Lihat perseteruan Esau dengan Yakob, kebencian Esau kepada Yakob, kepahitan Esau kepada Yakob, ternyata kutuk yang diturunkan secara turun-temurun. Saudara bisa bayangkan peristiwa Yakob menipu Esau dengan peristiwa orang Israel di daerah Edom itu ada berapa tahun selisihnya? Saudara tahu orang Israel
di Mesir saja 400 tahun lebih. Padahal sebelum orang Israel masuk ke Mesir, ditinggal di Goshen, peristiwa penipuan Yakob sudah terjadi. Mungkin 10-20 tahun sebelumnya. Jadi kalau di Mesir 400 tahun, maka 410 tahun. Lalu orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu 40 tahun. Kalau peristiwa ini terjadi tahun yang ke-30, berarti total 10 tahun Yakob menipu Esau menuju Mesir, 400 tahun di Mesir, dan 40 tahun dalam perjalanan ke Israel, ke tanah Kanaan. Tahun yang ke-30 berarti ada 440 tahun peristiwa penipuan Yakob pada Esau. Tetapi kepahitan itu, luka batin itu tetap tinggal dalam keluarga dan keturunan Esau. Saya ada materi juga 7 series ini, 7 dosa kepahitan. Nanti satu saat saya coba sampaikan buat saudara. Karena ini menjadi salah satu penyebab utama bagaimana Esau itu keturunannya menjadi orang yang sangat benci kepada orang Yahudi. Orang Israel maksud saya. Jadi yang pertama, akibat daripada rivalitas, akibat daripada perlakuan yang berbeda kepada anak, itu akan menimbulkan luka. Jadi oleh sebab itu sekarang orang tua belajar mengasihi anakmu dengan apa adanya, dengan segala kekurangannya. Orang tua sedang kalau anak-anaknya punya prestasi kognitif, di prestasi di sekolah yang baik, tapi kurang bangga kalau anak-anak cuma bisa main basket, main musik. Padahal tingkat intelektual seorang berbeda. Dan talenta orang berbeda-beda. Dan hari ini Alkitab mengajarkan ketika engkau tidak memiliki kasih yang agape dalam rumah tangga dan keluargamu. Tetapi kau memberikan kasih yang bersyarat kepada anak-anakmu. Itu akan menimbulkan rivalitas yang akhirnya akan menimbulkan luka. Dan kepahitan itu diturunkan secara turun-temurun. Tetapi saya percaya akibat daripada kasih yang bersyarat dalam keluarga ini, ternyata ada hal yang kedua yang berbahaya selain menimbulkan rivalitas yang akhirnya kepada kepahitan. Apa yang kedua ini? Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian 27 kita lihat ayat yang ke-30 sampai 33. Akibat daripada perlakuan yang berbeda, yang pertama menimbulkan rivalitas yang akhirnya kepada kepahitan turun-temurun. Yang kedua, akibat dari perlakuan yang berbeda ini yang sangat berbahaya sekali dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat 30 sampai yang ke-33. Perhatikan. Setelah Ishak selesai memberkati Yakob dan baru saja Yakob keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu ini agar engkau memberkati aku." Ayat 32-nya. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya, "Aku anakmu, anak sulungmu Esau." Perhatikan ayat 33 ini. Maka terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Ishak terkejut dengan sangat, tremble, gemetar. Dia terkejut sampai gemetar dan dia berkata begini, "Siapa kekerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati Tuhan." Ayat 33 memberikan catatan buat kita hari ini. Ketika Ishak tersadarkan dari tipuan Yakob karena Esau datang mengatakan, "Akulah anak sulungmu," maka Ishak dikatakan gemetar, terkejut sampai gemetar. Nah, pertanyaan menariknya adalah gini, kenapa Ishak sampai terkejut sehingga dia gemetar? Banyak asumsi berkata Ishak itu terkejut. Kenapa? Karena dia marah ditipu oleh anaknya. Dia terkejut karena Karena dia merasa anaknya kurang ajar menipunya. Tetapi menurut saya itu enggak pas. Kenapa? Karena saya percaya ketika Ishak ditipu oleh Yakob,
dia tidak marah. Kenapa? Kalau kita baca di pasal 28-nya. Coba kita lihat. Pasal 28-nya. Pasal 28-nya ayat 1 dan 2. Sampai ayat yang keempat lah ya. Supaya kita sudah mengerti semua. Pasal 28 1-4 bilang begini. Kemudian Ishak memanggil Yakob, lalu memberkati dia serta memesannya kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Paddan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga yang memberikan kepadamu berkat untuk Abraham kepadamu serta keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Kalau seandainya Ishak menjadi marah kepada Yakob, maka ketika Yakob berpamitan untuk pergi kepada Aram, menghindari dari kemarahan abangnya yang bernama Esau, saya percaya Ishak tidak akan lagi memberkati Yakob. Tetapi kalau kita lihat, Yakob ketika berpamitan kepada Ishak, Ishak kembali memberkatinya. Artinya keterkejutan Ishak ketika dia ditipu oleh Yakob, kegemetarnya Ishak ditipu oleh Yakob bukan karena kemarahan. Karena apa? Karena ternyata menurut saya hal yang paling penting adalah Ishak tersadarkan bahwa memang destiny Tuhan buat Yakoblah untuk menjadi anak sulung bagi Tuhan. Artinya yang kedua saya mau katakan begini, kalau kita membedakan perlakuan anak kepada anak-anak kita, maka kita bisa seperti Ishak yang buta akan destiny anak-anak kita. Saya percaya setiap anak itu menjadi masterpiece yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau punya rencana masing-masing. Dan ketika kita membangun sebuah perlakuan yang berbeda, maka kita berharap pada anak-anak tertentu lah karya Tuhan dengan hebat terjadi dalam kehidupannya. Dan inilah kesalahan daripada Ishak. Maka ketika ditipu oleh Yakob, dia tersadar bahwa ternyata selama ini asumsi dia, keinginan dia, kemauan dia menumpangkan tangan berkat kesulungan kepada Esau itu tidak berkenan kepada Allah. Sebab sudah dari awalnya Tuhan memilih Yakob sebelum mereka dilahirkan. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 26 kita lihat. Kejadian pasal 25 maaf. Ayat 19 kita lihat sampai 23. Kejadian 25 ayat 19 sampai 23 bahwa pada prinsipnya sebenarnya sudah dari awal Tuhan menyatakan memilih Yakob dan bukan memilih Esau. Tetapi karena Esau memberikan satu kepuasan bagi Ishak, maka dia berharap Esau lah yang menjadi anak sulung. Dan ketika ditipu Yakob dia baru sadar ternyata dia salah karena bukan Esau yang menjadi anak sulung bagi itu. Lihat, Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Esau dan Yakob. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperankan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Paddan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Perhatikan ayat yang 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Perhatikan, ketika Ishak berdoa untuk istri yang mandul, Tuhan mengabulkan doanya dan istrinya mengandung. Tapi ayat 22-nya bilang begini. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Perhatikan, setelah minta petunjuk kepada Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab? Perhatikan ayat 23-nya. Firman Tuhan kepadanya, kepada Ishak, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Perhatikan, suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Perhatikan kalimat ini. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ayat 23 Tuhan sudah mengingatkan ketika Ishak berdoa meminta pertolongan Tuhan karena anaknya bertolak-tolakan dalam kandungan. Tuhan bilang anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ketika dia tahu itu,
Firman itu dia lupakan. Kenapa? Karena favoritisme. Dia berharap Esau lah yang menjadi anak sulung. Esau lah yang akan dipilih Tuhan. Maka ketika Yakob menipunya dan dia memberkati Yakob dengan berkat kesulungan, dia baru sadar ternyata memang Tuhan memilih Yakob. Bayangkan kalau kita nggak peka dengan Tuhan, kita bisa mematikan destiny seseorang yang Tuhan rancangkan dalam hidup anak-anak kita. Oleh sebab itu jangan biarkan anak-anak kita tidak mengalami destiny yang daripada Tuhan karena sikap kita yang memperlakukan mereka secara berbeda. Nah, oleh sebab itu maka saya percaya pada siang hari ini kita belajar sebuah perkara yang penting. Favoritisme dalam keluarga, membedakan, memperlakukan berbeda dengan anak-anak pasti punya potensi akan melukai. Dan luka itu berkepanjangan. Ya, yang kedua, kalau kita membedakan, memperlakukan berbeda anak-anak kita punya potensi untuk menghancurkan destiny yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan anak-anak kita. Oleh sebab itu sebagai orang tua hari ini, kasihilah anak-anakmu dengan kasih agape. Kasih yang walaupun engkau tidak mempedulikan seperti apa anakmu, kasihilah mereka, perlakukanlah mereka sama secara tidak berbeda. Maka akan lihat sebuah perubahan yang besar dan dahsyat dalam kehidupan rumah tangga dan keluargamu. Ya, amin buat firman Tuhan siang hari ini. Ya, besok hari Rabu sampai Jumat kita masih bahas tentang seven series kesalahan keluarga saleh. Kita akan bahas kesalahan juga seorang yang bernama Samuel. Kenapa Samuel anak-anaknya bisa ditolak dalam pelayanannya. Kita juga bahas juga tentang Daud. Kita bahas beberapa contoh dalam Alkitab ini. Sehingga kita bisa belajar dengan benar, dengan baik. Supaya hidup kita semakin diperbaharui dan diperbaiki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada siang hari ini. Call siang hari ini menyapa gerejamu, jemaatmu, anak-anakmu, callers dimanapun mereka berada. Dengan kekuatan firman hari ini. Kami membutuhkan kasih agape dalam keluarga. Sehingga kami sebagai orang tua tidak memperlakukan anak-anak kami berbeda. Sebab perlakuan yang berbeda selalu menghasilkan persaingan. Selalu menghasilkan pertikaian. Dan seringkali yang kalah akan menyebabkan kepahitan dalam hidupnya. Dan kepahitan itu akan diturunkan secara turun-temurun. Padahal kepahitan itu bukan berasal dari Tuhan. Oleh sebab Tuhan hamba berdoa hari ini. Buat setiap anak-anak yang merasakan perlakuan yang berbeda. Engkau bebat hatinya supaya jangan ada kepahitan, luka batin dalam hidupnya. Tetapi mereka diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan dan anugerah-Mu. Bagi orang tua yang masih memperlakukan anaknya berbeda. Hari ini firman Tuhan mencerdaskan dan mencerahkan mereka. Bahwa mereka harus mengasihi anak-anak mereka tanpa syarat. Dengan kasih agape seperti Tuhan mengasihi kami semua. Sebab karena kami juga tahu ketika kami dibutakan oleh perlakuan yang berbeda. Maka kami juga akan buta akan rancangan dan rencana Tuhan bagi anak-anak kami. Oleh sebab itu hamba berdoa Tuhan bagi setiap callers dimanapun mereka berada. Kasih agape menyertai mereka. Kasih agape terimpartasi dalam kehidupan mereka. Dan anak-anak mereka akan tumbuh dalam kasih setia Tuhan. Dan mereka menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Terima kasih buat siang hari ini. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Yang hari ini terkena dengan wabah yang mengerikan yang namanya Corona Tuhan. COVID-19 kami berdoa Tuhan menolong dan Tuhan membantunya. Kami juga berdoa untuk kekasih kami yang sakit Tuhan. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka. Berdoa untuk para medik, dokter-dokter, perawat-perawat yang Tuhan percayakan terlibat di dalam call, dalam rumah sakit Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, menopang, menjaga mereka dan melindungi mereka semua. Dan akhir kata kami berdoa, biar tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap callers dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.